Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, 16 Maret 2022 GPIB Jemaat Maranatha Lampung. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memulai ibadah. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 355, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat makan, jangan sesat dengan sabdanya, baik marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dan sakit pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di seberang lautan. Janganlah lupa Ia serta, ingat kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, padaku datanglah. Sungguh nanti kita bersenang, bebas dan sakit pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdoa pada malam hari ini. Ya Allah Bapa, sumber berkat kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap kami yang turut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di atas setiap kami, sehingga apa yang nanti akan diperdengarkan melalui firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang pada saat hari ini sedang sakit, sedang lemah tubuh, tidak dapat beribadah bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang akan menyertai setiap mereka, agar mereka kembali dipulihkan, dikuatkan, dan disehatkan, sehingga dapat kembali beribadah. Terima kasih Tuhan, pimpinlah awal ibadah sampai dengan akhirnya dengan pertolongan kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat pertama sampai dengan yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah menghadapnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyanya dialah kita, umatnya dan tawanan domba-dombaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam perantaranya dan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Apa
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan waktu bagi kami untuk menghayati kehadiran-Mu dan mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Kami sadari betapa luas dan dalamnya ajaran Tuhan bagi kami, sehingga kami perlu Roh Kudus untuk menuntun pendengaran dan pikiran kami kepadamu. Dalam tuntunan Roh, firman-Mu lah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami melanjutkan siarah iman dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Pikiran kami akan terarah kepadamu dan langkah kami akan terus berjalan mengikut-Mu teguh. Dalam bimbingan Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Markus 8, Markus 8 ayat 31 sampai ayat 38 yang menyatakan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi serta anak-anak, ajaran yang Yesus sampaikan kepada para murid dan orang banyak adalah ajaran yang tidak mudah dipahami begitu saja. Selalu mengajak orang banyak yang mendengarnya untuk berpikir dan mendalami maksud yang sesungguhnya. Biasanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara spontan memberi respons terhadap ajaran Yesus. Kadang menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang dapat kita pahami karena mereka tidak memahami maksud pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus harus menyampaikan ajaran tentang penderitaannya sebagai Mesias yang hadir dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Saudara, tentunya ini tidak bisa diterima begitu saja oleh orang yang mendengarnya. Hal ini dikarenakan karena konteks orang-orang Yahudi saat itu memahami Mesias yang hadir adalah Mesias yang dipahami secara politis, yaitu seorang raja yang hendak mengalahkan musuh-musuh orang Israel dengan gampang, dengan gemilang. Jadi orang yang akan menaklukkan lawan-lawannya.
kalau kita melihat bahwa ini juga bisa tertuju pada tekanan Roma. Sebagai raja yang memimpin peperangan, bahkan itu yang dipahami Mesias secara politis yang akan menyapu habis lawan-lawannya dan memimpin Israel dengan kuasanya. Jadi ibu bapak, saudara, tidak ada orang pada saat itu yang sampai pada pendapat atau pikiran bahwa Mesias itu akan menderita dan mati dibunuh. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka jelaslah ketika pembacaan ini dimulai dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya yang dituliskan di ayat 31, yaitu bahwa anak manusia, Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka ada respons yang ditunjukkan Petrus. Kalau kita lihat di ayat 32, di situ dikatakan ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bapak Ibu, mengapa Petrus harus bersikap demikian? Ya, kalau kita melihat sebelumnya, Bapak Ibu, ya baru saja Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi. Kemudian Yesus meminta pengakuan secara pribadi, bukan berdasarkan apa kata orang, atau bukan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang tentang dirinya. Tetapi Yesus katakan, situ menurut kamu, siapakah aku ini? Dan disitulah Petrus berdiri dan menjawab, engkau adalah Mesias. Bapak Ibu, pengakuan itu baru saja disampaikan. Ternyata dalam perikop ini dikatakan bahwa Yesus kemudian membuka identitas dirinya sebagai Mesias yang harus menempuh jalan salib atau penderitaan. Oleh karena itu, sikap Petrus dengan menarik ke samping dan menegur Yesus, bisa saja ia kaget, ia malu di depan banyak orang karena baru saja mengakui tentang dia adalah Mesias. Ia tidak menyangka bahwa Mesias yang baru ia akui itu ternyata berbeda dengan Mesias yang Yesus sampaikan, yaitu yang akan menderita dan mati dibunuh. Bagaimana dengan Yesus? Kalau kita membaca di ayat 33, Ibu Bapak di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, enyahlah iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kata enyahlah iblis mengingatkan kita pada kisah Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Apabila kata ini kemudian Yesus kenakan itu pada Petrus, maka jelas bagi kita bahwa sikap Petrus yang menarik Yesus ke samping dan menegur dia bertujuan untuk mengubah pikiran dan jalan Yesus, mau menggoda atau mengalihkan ketaatannya kepada Bapa. Oleh karena itu Yesus menghardik Petrus karena Petrus secara spontan menunjukkan reaksi menghalangi Yesus yang akan menempuh jalan salib demi keselamatan manusia. Jemaat Tuhan, Petrus ini dikenal sebagai murid yang dekat dengan Yesus. Lalu kalau Yesus mengatakan enyahlah iblis, mau menunjukkan bahwa Bapak Ibu, murid terdekat atau orang yang terdekat bisa saja iblis pakai untuk menjadi penghalang bagi pekerjaan Allah. Selanjutnya, Yesus membuka pikiran manusia terkait Mesias, tidak hanya apa yang akan terjadi dengan Mesias, tetapi apa yang akan dialami oleh pengikut Mesias atau pengikut Kristus itu. Kalau kita baca Bapak Ibu, ada beberapa hal yang Yesus sampaikan, yaitu yang pertama di ayat 34, Yesus menyampaikan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Yesus menyampaikan hal ini karena Yesus sendiri menghadapinya terlebih dahulu. Menyangkal diri artinya digoda oleh iblis dan siapapun, termasuk Petrus. Ia tetap berkata tidak untuk dirinya, tidak untuk hal-hal yang mudah, tidak untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi sebaliknya berkata ia mutlak untuk suara Allah sekalipun harus menempuh derita dan kematian. Perihal memikul salib, Bapak Ibu perhatikanlah bahwa kata memikul salibnya, kata salibnya di sini bukan salibnya huruf besar yaitu tertuju pada Kristus, tetapi katanya menggunakan huruf kecil. Sebagai pengikut Kristus memikul salibnya memang Bapak Ibu ini bukan hal yang mudah. Memikul salibnya, memikul penderitaan karena harus mengarahkan diri pada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yesus. Berbalik dari kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah dilakukan. Yesus mengetahui bahwa hal ini tidak mudah. Oleh karena itu, di tengah ketidakmudahan dan kesukaran yang mereka akan alami apabila mereka mempersilahkan Yesus berjalan di depan, bukan di belakang, maka disitulah Yesus yang akan menguatkan dan memampukan mereka. Sekaligus disitulah murid-murid sedang menempuh perjalanan yang mengikut Yesus. Yesus juga memikul salib. Salib melambangkan self-giving atau pemberian diri. Yesus memikul salib, ia memberi dirinya untuk mengikuti kehendak Bapa yang mengutusnya di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, yang kedua Yesus juga menyampaikan tentang apa yang membuat seseorang itu kehilangan hidup, nyawa, dan sebaliknya juga dapat beroleh hidup. Kuncinya ada pada Yesus. Kehilangan hidup berarti pengikut Kristus harus siap dengan berbagai resiko. Menunjukkan bahwa ada resiko yang harus dihadapi. Dan yang paling utama dalam hidup adalah menggunakan dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bagian ketiga, kalau kita baca di ayat 38, Yesus menyampaikan barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, Yesus tidak bicara tentang kapan waktunya ia datang, tetapi apa yang akan ia lakukan ketika ia datang nanti. Tema ibadah saat ini adalah berpikir seperti Allah. Saya mengajak kita melihat bahwa tema ini jangan hanya dilihat pada sisi Petrus semata dengan pola pikir yang jauh dengan pikiran Allah. Tapi penyampaian Yesus tentang hal mengikut Dia pun dan pola kehidupan anak-anak Tuhan yang mengutamakan kehendak Yesus dalam kehidupannya sama-sama tertuju untuk melihat perbedaannya manusia dengan Allah. Pikiran manusia dengan Allah. Jika manusia berpikir hanya kesenangan dan keindahan semata, kebaikan dan kesuksesan tiada henti ketika mengikut Dia, ternyata Yesus secara terbuka menunjukkan realitas perjalanan hidup yang mengikut Dia, yaitu tidak terlepas dari derita dan gumul. Tapi bukan berarti juga tidak ada sukacita dan keindahan di dalamnya. Tapi ya tentunya di balik derita dan gumul itu ada penyertaan dan kekuatan yang diberi untuk bertahan dan terus berjuang bersama Dia, dan mahkota kehidupan diberi bagi yang setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, hal mengikuti Yesus tentunya sudah tidak asing dalam kehidupan orang beriman kepadanya. Karena Yesus telah datang dalam dunia dan menebus dosa manusia, maka Dialah yang berjalan di depan dan kita mengikut Dia di sepanjang jalan hidup. Bacaan ini kita renungkan di
masa sengsara, yaitu perjalanan Minggu Prapaskah, Minggu 5 Prapaskah. Mengajak kita merenungkan bahwa karya penyelamatan Allah bagi kita, manusia berdosa, adalah karya yang penuh dengan penderitaan sampai pada kematian di atas kayu salib. Marilah kita menghayati sengsara Tuhan Yesus dengan tetap berjalan mengikut Dia, sekalipun saat ini dan di depan sana kita sedang dan akan menjalani jalan derita. Apabila Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil bagian dalam memikul salibnya, maka tetaplah pikul dan teruslah berjalan dalam doa dan pengharapan kepada Dia. Jangan pernah berhenti sampai pada akhir kehidupan kita. Dalam perjalanan mengikut Dia, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak Tuhan, marilah kita peka dengan orang-orang di sekitar kita. Sebab orang-orang seperti Petrus dapat saja hadir dan mengusik kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang-orang seperti Petrus maksudnya ya orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat, teman dekat, bahkan keluarga sendiri pun bisa menjadi penghalang bagi kesetiaan kita pada Tuhan. Dalam kepekaan kita terhadap orang di sekitar, tetaplah berorientasi pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak terpengaruh dengan bujuk rayu orang-orang terdekat di sekitar kita. Bagian terakhir, Bapak Ibu, mengenakan pikiran Allah di balik setiap peristiwa kehidupan memang ini butuh proses. Apabila peristiwa kehidupan memberikan sukacita dan tawa, maka tentu dengan mudah kita mengenakan pikiran Allah di dalamnya. Persoalannya, ketika peristiwa kehidupan berada pada situasi yang sukar dan berat untuk dijalani, tangis dan duka yang mewarnai, ada kerapuhan, maka tidak mudah untuk mengetahui jalan pikiran Allah. Butuh waktu untuk berproses di dalamnya. Butuh ketaatan dan kedekatan dengan Allah, sehingga kita akan tetap mengerti apa yang menjadi pikirannya Allah. Yesus sudah mengetahui bahwa Ia semakin dekat dengan salib, tetapi di situ Ia tidak gentar, bahkan tetap berorientasi pada apa yang menjadi pikirannya Allah, yaitu menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Begitupun dengan kita, marilah kita melihat setiap pergumulan dan perjuangan iman di depan sebagai bagian untuk mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Apabila kesukaran dan derita menerpa kita, maka dengan rendah hati kita datang dan berkata kepadanya, Tuhan, janganlah kehendak-Ku yang jadi, melainkan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Tuhan, marilah kita mohonkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berilah kekuatan bagi kami untuk terus mengikut-Mu di sepanjang kehidupan ini. Kami sadari bahwa dalam perjalanan mengikut Engkau, ada tindakan-tindakan yang harus kami lakukan sesuai firman-Mu. Ada pula tantangan dan pergumulan baik yang kami hadapi dari dalam maupun dari luar diri kami. Dari orang-orang terdekat maupun siapa saja yang hadir dalam perjalanan hidup kami. Jauhkanlah pada kami sikap hidup yang menyimpang dari kehendak-Mu Bapa, tapi arahkanlah langkah kami agar tetap setia berjalan bersama Tuhan, bahkan Tuhanlah yang memimpin perjalanan kami sampai pada akhir kehidupan ini. Apabila kami berjumpa dengan peristiwa kehidupan yang sukar untuk kami tempuh dan pahami tentang apa maksud dan kehendak Tuhan di dalamnya, ketika kami harus menempuh jalan derita karena iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, maka kami mohon Bapa, tinggallah bersama kami. Jangan jauh dari kami, pegang tangan kami dan tuntunlah agar tetap berjalan pada jalan-Mu. Biarlah dalam jalan yang sukar dan berat, berliku dan menderita, di sana kami bertumbuh dan bertambah dalam kasih karunia-Mu. Di sana kami tidak meragukan kuasa dan kasih-Mu. Dalam derita pun kami terus memandang Engkau, sehingga Engkaulah Tuhan yang akan kami puji dan sembah, yang akan kami muliakan dan tinggikan. Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi setiap umat Tuhan. Curahan berkat-Mu turun berlimpah atas setiap kerja dan usaha yang dilakukan setiap hari. Dengan curahan berkat-Mu, maka umat Tuhan juga dapat mengelolanya dengan baik, sehingga dapat hidup menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, perlengkapi umat Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah dalam situasi pandemi ini ada karya dan layan yang tetap dilakukan di setiap hari. Ada aktivitas yang terus berjalan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan pengutusan Bapa. Bapa, kami mohon kekuatan bagi umat Tuhan dalam pergumulan dan perjuangan iman yang masih akan berlanjut di depan. Janganlah pengharapan kami pudar di tengah gumul dan juang kami, melainkan kami bertambah-tambah dalam iman, harap dan kasih kepadamu. Kasih-Mu Tuhan tetap melingkupi kami dan penjagaan Tuhan akan terus ada bagi kami dan keluarga kami masing-masing di siang dan malam, bahkan keluar masuk kami. Tuhan Yesus, tidak pernah berhenti kami serahkan bangsa dan negara, bahkan dunia ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami percaya situasi pandemi ini akan reda dalam campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di dalamnya dan menolong dengan cara Tuhan melalui pemerintah dan siapa saja yang Tuhan hadirkan, termasuk gereja Tuhan di dalamnya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah. Kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdiri. Ya Tuhan Allah, begitu banyak berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kami, baik kesehatan, pemeliharaan, Engkau telah menyertai pekerjaan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya kami terima. Pada malam hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Engkau pergunakan persembahan syukur kami ini untuk menunjang setiap kegiatan, pelayanan dan kesaksian yang ada di gereja kami. Biarlah tingkap-tingkap langit dibukakan dan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Lembah gelap di badai yang menderu.
sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.